Halo, kita ketemu lagi di acara podcast Fakta. Masih di awal tahun 2021. Kita masih dalam podcast Fakta membahas isu soal sosial, budaya, ekonomi, dan juga segala bentuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat kelas miskin bawah. Kali ini kita akan berbicara atau berdiskusi lagi, bincang-bincang santai bersama dengan Bapak Tubagus Haryo Kardianto. Halo Pak Tubagus. Ya, selamat gini hari lah. Masih dalam situasi pandemi COVID dengan protokol kesehatan yang ketat. Pak Tubagus, Yap. Isu kali ini kita mau bahas soal kenaikan cukai rokok. Wah, itu isu yang agak sulit nih. Itu isu yang lagi ramai sekarang karena anak-anak muda sekarang memang bisa dibilang banyak banget perokok-perokok baru muncul, khususnya anak dan perempuan. Yep. Awal Februari 2021, implementasi PMK, Peraturan Menteri Keuangan 198 ya Pak Tubagus. Yep. Itu mulai diterapkan. Kenaikan cukai sebesar 12,5%. Menurut Pak Tubagus, kita langsung diskusi. Menurut Pak Tubagus gimana tuh Pak? 12,5%. Ya, saya kira kenaikan cukai tahun ini 2021 yang dimulai tanggal 1 Februari kemarin sebesar 12,5%, mungkin untuk beberapa kalangan itu dianggap sudah memadai. Oke. Tetapi kalau dari sisi pengendalian, khususnya pengendalian tembakau sendiri, nilai itu tidak begitu signifikan sebetulnya. Kalau kita lihat di PMK yang tadi Joshua sebutkan, 198. itu tidak semua layer Oke. itu naik. Betul. Ada yang tidak naik gitu loh. Dengan alasan ya itu proteksi karena itu adalah kretek dan sebagainya. Saya kira kalau dari sisi pengendalian itu tidak mengacu pada best practice yang ada. Dan kalau kita lihat misalnya 12,5% itu apakah juga akan mendongkrak harga rokok di pasaran. Oke. Nah, kalau kita lihat ke pasar misalnya, mungkin beberapa merek rokok naik. Bahkan katanya ada yang satu pack-nya bisa 30.000, 35.000 katanya. Tapi kan masyarakat kita yang hampir 70 juta orang ini yang sudah terkena zat adiktif nikotin rokok, tentunya tidak akan kehilangan akal. Kalau ada rokok yang tidak bisa dia beli, dia punya pilihannya banyak sekali. Rokok-rokok merek baru misalnya, yang adalah notabene juga besutan dari produsen yang sama, itu sekarang juga merekayasa merek-merek baru tetapi dengan rasa lama. Jadi para perokok yang sudah adiksi itu juga masih bisa menikmati rokok dengan harga yang baru yang lebih murah dari harga yang bandrol sekarang. Karena memang peraturannya kalau dia sudah ada satu merek dan harganya segitu, dia tidak akan boleh turun harganya. Nah, ini juga konsekuensi dari memang kita tidak punya mekanisme simplifikasi, yaitu penyederhanaan setiap layer tadi. Sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, ada sigaret putih mesin, ada sigaret putih tangan, dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah yang nggak naik itu yang dikerjakan dengan tangan. Betul. Jadi sebagai informasi buat sahabat Fakta, untuk kenaikan cukai harga rokok 12,5% ini berlaku untuk sigaret putih mesin dan juga sigaret kretek mesin. Tidak berlaku untuk sigaret kretek tangan dengan alasan itu menyerap tenaga kerja. Menurut Pak Tubagus seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya kalau lihat pangsa pasar, jumlah orang yang memakai dan user dari rokok yang dilinting dengan tangan, itu kan trennya mulai bergeser. Ke mesin. Semuanya ke mesin. Semuanya bukan hanya ke mesin, semuanya ngarahnya ke putih mesin. Oke. Sehingga dari sisi pangsa pasar itu memang yang sigaret kretek atau sigaret putih yang dikerjakan dengan tangan itu sudah mulai berkurang jauh banyak. Dan tentunya dengan melihat tren pun pasti para pengusaha akan melihat, nah ini tidak terlalu signifikan sebetulnya. Dan kalau misalnya alasannya adalah terkait dengan tenaga kerja, bahkan yang lebih jauh lagi kaitkan dengan petani, itu lebih jauh lagi itu karena mereka ada di hulu sana gitu. Ya itu nggak terlalu relevan juga, karena itu biasanya itu adalah mitos-mitos yang disampaikan oleh industri rokok
terkait dengan setiap tahun kalau cukai naik, ya isunya itu juga yang dinaikkan gitu. Itu isu-isu itu juga yang digoreng bahwa ini akan punya pengaruh pada labor, ini akan punya pengaruh pada petani tembakau itu sendiri. Padahal kalau kita lihat tren PHK, ya tren PHK yang dilakukan oleh industri rokok adalah karena mekanisasi tadi, menggantikan tenaga orang dengan mesin. Itu lebih efektif. Cuman ada 1-2 operator mungkin yang bisa, atau 3 shift, tetapi mesinnya bisa beroperasi 24 hour, 7 hari. Pak Bagus, sebagai aktivis dari Solidaritas Advokat Publik untuk Pengadilan Tembakau yang memang sudah lama di Indonesia nih Pak, melihat kenaikan cukai tiap tahun, kali ini 12,5%, belajar dari tahun-tahun lalu Pak. Ya. Kira-kira tujuan dari pemerintah untuk menaikkan cukai di kisaran 12,5 ataupun biasanya 10 ya Pak, 10% ya Pak? 11-an. Oke, segitu. Menurut Bapak, target pemerintah untuk mengurangi prevalensi merokok dari harga cukai yang naik tiap tahun, menurut Pak Bagus seperti apa? Efektifkah? Saya kira itu sudah terbukti bahwa kenaikan cukai setiap tahun itu tidak bisa berdiri sendiri. Dan kalau kita lihat Riskesdas 2018 yang tadinya menargetkan itu menjadi turun 5,4 malah jadi 9,1, itu kan menunjukkan sebuah kegagalan sistem yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka pengendalian tembakau. Oke. Cukai itu adalah salah satu untuk mengendalikan dalam konteks harga. Tetapi kan masih banyak kebijakan yang lain yang tidak di-endorse, tidak di-push untuk dilakukan dengan baik. Misalnya, tadi kawasan tanpa rokok misalnya. Dari data di www.protisi.id misalnya, itu cuma sekitar 163, masih ada 163 kabupaten kota yang belum punya Perda KTR misalnya. Masih ada 9 provinsi di Indonesia ini yang belum punya Perda KTR misalnya. Itu satu KTR. Belum itu regulasinya, belum kita ngomongin implementasi, penegakan dan sebagainya. Nah, berapa banyak dari kabupaten kota yang sudah punya regulasi akan menerapkan itu dengan baik. Yang kedua, tentang belum adanya larangan secara komprehensif iklan, promosi, dan sponsor. Bagaimana mungkin kita bisa menurunkan prevalensi perokok anak ketika iklan, promosi, dan sponsor masih secara terang benderang kita bisa menyaksikan dimanapun, kapanpun, dan bahkan sampai masuk ke ruang-ruang privat lewat gadget dan sebagainya. Jadi itu, karena kalau iklan, promosi, dan sponsor tidak di-ban, tidak dilarang secara komprehensif, ya kenaikan cukai juga nggak terlalu punya pengaruh. PHW, peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok. Ya sekarang 40%. 40% saya kira itu yang terkecil se-ASEAN. Timor Leste, Filipina, Thailand itu udah sampai 80-90% misalnya. Kalau di sini bungkusnya masih menarik ya? Di sini bungkusnya masih menarik, masih glossy, masih sangat cerung. Padahal Australia katanya sudah pakai plain packaging. Bungkusnya sangat jelek, peringatan kesehatannya gede banget, dan industri tidak bisa lagi meletakkan font ataupun brandnya dia, kecuali ada font yang generik yang bisa dilekatkan di sana. Jadi tadi teks tidak cukup, harus ada komprehensif regulasi yang lain. Nah kalau misalnya kita ngomongin teks lagi misalnya, apakah mempengaruhi harga rokok? Iya, tetapi tidak terlalu signifikan. Dia akan punya pengaruh ketika si pembeli, yaitu targetnya anak-anak, perempuan, dan orang miskin, itu mulai berpikir saya beli rokok atau beli telur, nah itu baru dia efektif. Tapi di Indonesia belum sampai sana, masih jauh. Beberapa tahun yang lalu kan katanya 50.000 per pack, orang baru mulai mikir. Nah sekarang ada fenomena, BLT dapat 300.000, ya 50.000 buat beli rokok boleh kali. Tapi kan itu baru 50.000 tuh. Gitu. Tapi kan kalau orang yang sudah adiksi, rokok harga 10.000 aja kali 30 udah 300.000, itu BLT udah selesai gitu kan, bantuan tunai langsung itu. Gitu. Oke, Pak Bagus. Pemerintah menargetkan untuk pendapatan melalui cukai rokok ini tahun ini 173 triliun rupiah. Tapi itulah salah satu tujuannya adalah menaikkan pendapatan negara. Di satu sisi ingin menurunkan prevalensi
perokok anak dan perempuan. Ya. Menurut Pak Tubagus, bagaimana pandangan seperti ini, Pak? Jadi masih menggunakan rokok sebagai pendapatan negara. Menurut Pak Tubagus? Sebetulnya dari filosofisnya, cukai itu adalah sinteks. Sinteks itu adalah pungutan oleh negara yang dikenakan pada produk yang menimbulkan eksternalitas. Dia merugikan kesehatan, merugikan dari sisi ekonomi dan dari sisi lingkungan. Makanya dikenakan cukai. Dan di Indonesia, barang yang kena cukai itu cuma 3. Tembakau, alkohol, dan etil alkohol. Betul. Jadi karena 3 produk inilah yang menimbulkan eksternalitas tadi berupa kerugian pada kesehatan, ekonomi, dan juga lingkungan. Nah, itu. Sehingga filosofinya adalah pengendalian. Nah, sebetulnya kalau dikaitkan dengan pendapatan, itu bonusnya seharusnya, bukan menjadi target. Jadi kalau pengendaliannya tidak tercapai, tapi pendapatannya tercapai, nah itu jadi filosofinya jadi kemana? Dari cukai itu sendiri gitu loh. Itu Joshua. Tapi sedikit nih Pak, sebelum kita tutup diskusi ini, kalau melihat negara-negara lain Pak, negara tetangga, apakah masih menggunakan cukai rokok sebagai salah satu pendapatan mereka? Saya kira kalau di luar negeri, cukai itu dikenakan pada banyak hal. Misalnya di Filipina atau di Thailand, itu tidak hanya tadi tembakau, alkohol, dan sebagainya. Tapi misalnya kalau negara-negara yang masih mengakomodir tentang perjudian misalnya, itu dikenakan cukai. Ada lokalisasi prostitusi itu dikenakan cukai. Tapi kan kalau 2 hal itu kita masuk di sini, wah itu bisa ribut lah gitu kan. Luar biasa. Tapi misalnya di beberapa negara, misalnya ketika orang bermain golf, itu cukainya tinggi karena dianggap golf itu adalah luxury, kemewahan. Bahkan misalnya di beberapa negara BBM itu sudah dikenakan cukai. Jadi ketika orang beli bensin, di dalamnya sudah juga ada kena cukai. Dan saya kira di beberapa negara yang lain, ketika mereka melihat bahwa penyakit tidak menular ini bukan hanya dari rokok dan alkohol misalnya, tetapi juga dari gula, garam, dan lemak. Ada beberapa negara, misalnya New York, sudah mengenakan cukai terhadap itu. Jadi kalau fast food, minuman berkarbonasi, yang manis-manis itu dikenakan cukai juga gitu loh. Jadi sehingga mereka tidak terlalu punya ketergantungan terlalu penuh terhadap cukai rokok itu sendiri. Nah, satu hal lagi yang saya mau kasih sampaikan, Jo. Cukai efeknya ke harga rokok. Tetapi harga rokok yang mahal itu tidak cukup kalau tidak ada regulasi melarang penjualan ketengan. Rokok ketengan. Jadi kalau anak-anak saya yang SMA misalnya, dia nggak sanggup beli 1 pak gitu kan, kan dia masih bisa patungan sama temennya misalnya. Atau bahkan di warung bisa beli ketengan 1.000-2.000 masih bisa untuk mengakses itu. Sehingga memang cukai saja tidak cukup. Harus secara komprehensif dilihat apakah semua upaya ini cukup punya andil untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Targetnya 9,1 ini menjadi 8,7 di tahun 2024, itu sudah ada di RPJMN. Nah, apakah semua kementerian dan lembaga mau berbahu-membahu mewujudkan target RPJMN sehingga tahun 2014 ini prevalensi perokok anaknya dari 9,1 menjadi 8,7 itu bisa tercapai. Itu pertanyaan besarnya, Jo. Sepertinya sudah terjawab bahwa memang kenaikan cukai tidak mampu menaikkan tapi tidak berpengaruh untuk mengurangi prevalensi merokok itu, karena masih banyak yang harus diakomodir lagi untuk memang bisa menaikkan harga rokok agar tidak terjangkau, khususnya tujuannya adalah mengurangi prevalensi rokok untuk anak dan perempuan. Pak Tubagus, karena Pak Tubagus tadi sudah menjawab jelas terkait itu, mungkin pesan dan kesannya adalah saya minta Pak Tubagus untuk coba diberitahu kepada semua sahabat Fakta terkait rokok itu sendiri, denormalisasi secara singkat, Pak. Rokok, karena memang begini, tadi Pak Tubagus sudah menyebutkan secara teori bahwa memang ini tidak berpengaruh secara efektif untuk menaikkan harga rokok agar tidak terjangkau. Tapi bagaimana untuk Pak Tubagus bisa
agar mereka sadar supaya mereka tidak merokok. Nah, bicara tentang tobacco control di Indonesia itu seperti orang gila ngomong di padang pasir kan gitu. Karena pertama, rokok masih dianggap sebagai produk yang normal. Nah, kalau produk normal itu kan kita bisa lihat lah kasat mata. Orang ke warung, rokok itu dipajang dekat permen. Kita ke supermarket, di belakang itu ada display yang sangat menarik, dan kadang-kadang di meja kasir itu ada mock up produk baru gitu kan. Betul. Itu ada di sebelah permen, apalagi sekarang Valentine pasti ada di sebelah coklat misalnya gitu kan. Di sebelah coklat. Nah, itu produknya saja masih dianggap normal gitu loh. Sehingga kita juga dorong kalau oke, lu boleh jualan rokok tapi jangan di display, jangan dipajang dong. Apalagi dipajangnya pada level mata anak kecil. Jadi kalau ke kasir itu level anak kecil itu pasti ada rokok bungkusnya. Oke. Silakan, itu bisa, karena berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan di Jakarta, di Banggai, di Solo dan di Medan, itu tidak terbantahkan. Jadi metode pemasarannya seperti itu. Itu pertama. Yang kedua adalah karena merokok itu dianggap perilaku yang normal. Bahkan Taufik Ismail dalam puisinya Tuhan 9 Senti dia menyatakan bahwa mau dari level yang paling bawah sampai yang atas itu orang merokok, dan merokoknya itu di mana-mana gitu. Jadi setiap anak Indonesia di keluarganya ataupun di manapun dia akan melihat bahwa orang merokok di mana-mana, dan dalam bawah sadarnya menganggap bahwa ya bapak saya merokok, kok bapak saya melarang saya. Nanti kalau saya udah gede saya mau merokok, misalnya semacam itu. Itu yang kedua. Jadi produknya dianggap normal, perilaku merokok dianggap normal, dan yang paling parah adalah industri rokok dianggap industri yang normal gitu, Jo. Industri yang normal karena apa? Setiap segi kehidupan kita itu pasti berhubungan dengan industri rokok. Mau nonton konser zaman dulu, sponsornya rokok. Mau ada beasiswa, rokok. Mau ada penanaman pohon atas nama lingkungan hidup, itu rokok semuanya. Jadi seolah-olah industri rokok adalah industri yang sangat charity, sangat dermawan. Padahal di balik itu sebetulnya dia ingin menutupi image tadi, menutupi image bahwa sebetulnya dia adalah produk yang adiktif. Dia memanipulasi ketidakmampuan orang untuk lepas dari adiksi. Dia memanipulasi pemerintah dengan CSR-nya untuk itu. Gitu. Jadi selama 3 hal ini belum tuntas, kita ngomongin tobacco control agak susah Jo di sini. Bahkan pemerintah pun masih menganggap industri rokok itu industri yang normal. Gitu. Jadi ini perilaku produknya sebetulnya adalah produk yang tidak normal karena yang dijual kan nikotinnya. Nikotin. Kita nggak bisa bayangin satu batang rokok tanpa nikotin. Yeah. Yang kedua, perilaku merokok itu adalah perilaku yang tidak normal. Baby smokers dan lain sebagainya itu kan fenomena. Industri rokok itu industri yang tidak normal karena dia memanipulasi konsumennya sendiri. Bahkan WHO misalnya menyatakan bahwa industri rokok adalah satu-satunya industri yang membunuh 50% konsumen loyal. Itu, Jo. Oke, terima kasih buat Bagus. Ini ilmu yang luar biasa. Gampang diserap, tapi memang ini benar-benar fakta. Pak Bagus karena memang dia sudah berkecimpung dunia penanaman tembakau cukup lama, khususnya di Indonesia. Terima kasih untuk bincang santai hari ini, Pak Bagus. Sama-sama, Jo. Semoga pengendalian tembakau di Indonesia semakin lama semakin baik. Amin. Dan juga memang ya tujuan pemerintah kan memang ingin menurunkan frekuensi merokok, mudah-mudahan juga tercapai. Walaupun memang kita agak pesimis dengan 12,5%. Yeah. Sampai ketemu lagi di acara podcast Fakta. Kalian bisa lihat video lengkapnya di YouTube kami di Fakta ID. Ini ada media sosial kami di bawah sini. Kalau kalian punya ide lain untuk kami bahas di podcast ini, silakan kalian juga bisa komen di Instagram kami, di YouTube kami. Sampai ketemu lagi di podcast Fakta. Oke, salam sehat.